أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita memasuki pasal baru, yaitu pasal menjelaskan tentang bagaimana tata cara menghilangkan najis. Yang tiga itu, karena najis ada mughaladah, mukhaffafah dan mutawassithah. Faslun fi bayani izalatin najasah. Pasal menjelaskan tentang menghilangkan najis. Qala Utsman As-Suwaifi wal muradu bin najasa al-wasful mulaqi lil mahalli sawa'un kanat an-najasa 'ainiyah aw hukmiyah. Menurut Imam Suwaifi, najis adalah sifat yang menempel kepada satu benda atau satu tempat, gitu ya, sifat yang menempel itu. Baik itu najisnya itu nanti 'ainiyah maupun hukmiyah. Makanya najis itu nanti sifatnya itu ada ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah itu yang benar-benar ada materinya, ada barangnya najis. Kalau hukmiyah itu tidak ada warna, tidak ada rasa. Siapa yang mencicipi najis? Tidak ada warna, rasa dan bau. Nah, tiga-tiganya nggak ada, tapi dia najis karena sudah dipastikan tadi ada najis yang menempel padanya gitu. Seperti najis cairan kayak pipis orang dewasa yang bening, sama sekali nggak ada bekasnya misalnya, itu namanya najis hukmiyah. Al-mughalladhatu. Nah, sekarang menghilangkan najis mughalladhah. Ay ma tanajjasa min at-tahirati bilu'abiha aw bauliha aw 'araqiha. Yaitu sesuatu yang terkena najis, ya. Terkena najis, sesuatu yang suci terkena najis. Najisnya ini najis baik dari air liurnya mughalladhah, yaitu babi ataupun anjing, atau bauliha, kencingnya, au araqiha, keringatnya, au bimulaqati ajza'i badinha ma'a tawassuti rubatin hadil janibain, atau adanya basah-basah dari seluruh tubuhnya, anggota badannya anjing dan babi atau keturunan dari keduanya, ada basah-basah salah satunya, bisa anjingnya, bisa orangnya, bisa anjingnya, bisa bajunya, atau bajunya yang basah, anjingnya yang kering, pokoknya salah satunya basah, itu langsung jadi mughalladhah. Tapi kalau kering dua-duanya enggak, kalau ada basah-basahnya maka langsung jadi najis mughalladhah. Najis mughalladhah bagaimana? Tadhuru bisab'i ghasalatin ta'abbudan. Itu cara mensucikannya dicuci sebanyak 7 kali. Ta'abbudan. Ini di sini ada kata-kata ta'abbudan. Kalau ibadah ta'abbudan itu ya kita udah nggak perlu bertanya-tanya, udah memang dari Allah nyuruhnya begitu, ya udah lakukan aja begitu. Itu ta'abbudan. Kita abudi. Atau tauqifi, emang dari sononya gitu, dari sononya begitu, jadi nggak perlu tanya alasannya, walaupun nanti selalu ada hikmahnya, selalu, karena pernah ada penelitian yang membuktikan bahwa zat-zat yang menempel dari najis mughalladhah itu ternyata dihilangkan dengan sabun itu nggak bisa, dengan alat apapun nggak bisa, bahkan dengan air dicuci berpuluh-puluh kali tetap nggak bisa hilang. Tapi ternyata ketika airnya dicampur debu atau tanah yang suci itu ternyata bisa hilang. Ada penelitian yang mengatakan begitu. Tapi meskipun nggak ada penelitian itu pun tetap memang perintah Allah suruh 7 kali ya 7 kali. Dan salah satunya dengan debu. Wa illa fayakfi min haitsu zalalun najasa marratan wahidah. Kalau bukan karena ta'abudi, bukan karena bukan karena perintahnya dari sono begitu, maka ketika sekali basuhan sudah hilang ya sudah cukup. Tapi nyatanya kan enggak. Bahkan ketika
najisnya sudah hilang, itu baru dihitung yang pertama kali. Bahkan menurut mayoritas ulama. Tapi sekian ulama mengatakan nggak harus begitu. Bahkan dibasuh hilangnya yang ke-6 kali, hilang itu tetap dihitung 6 kali gitu. Tapi ada mengatakan sampai hilang dulu baru itu basuhan pertama. Haitsu zalatil awsaf biha ba'da izalati 'ainiha. Itu kan setelah menghilangkan materi najisnya. Wa hadza muwafiqun lima qala Ibnu Hajar fil Manhaj al-Qawim. Ini pendapat Ibnu Hajar. Wa Said al-Mirghani dan Said Mirghani fi Miftah Falahil Mubtadi, di kitab Miftah Falahil Mubtadi. Haitsu qala, mereka berdua berpendapat, wa innama yu'tabaru sab'u ba'da zawalil 'aini. Penghitungan 7 basuhan dimulai dari ketika hilangnya najis, hilangnya bendanya najis. Baru dihitung 7. Jadi itu 1, nanti tambah 6 lagi. Masalah tanah atau debunya ditaruh di basuhan manapun boleh. Mau pertama, kedua, ketiga, bahkan yang ke-7 pun boleh, yang terakhir pun boleh. Wa in ta'addatal wulu wa in amadaru famuziluha wa in ta'addada wahidatun. Jadi walaupun berkali-kali itu dianggap hitungan pertama. Wa yuktafa bis-sab'i wa in ta'addada al-wulughu aw kana ma'ahu najasatun ukhra. Dan seberapapun najisnya itu tetap 7 kali. Misalnya dijilat berkali-kali ya tetap 7 kali. Atau ya sudah terkena air liur anjing, ya terkena pipis kuda, ditambah lagi pipis manusia, tetap 7 kali. Itu tetap 7 kali. Walladzi ta'amadu ulama huwa ma sahahu Nawawi. Nah, teman yang pendapat paling mu'tamad, yang paling banyak dibenarkan ulama itu pendapatnya Imam Nawawi. Makanya kalau pendapat Imam Nawawi itu selalu paling kuat. Imam Nawawi kan murajjih mazhab Syafi'i. Wa qalu, para ulama berpendapat, walau lam tazul 'ainun najasati illa bi sitti ghasalatin mathalan husibat wahidatan. Jadi pendapat yang kuat begitu, menghilangkannya itu berapa kali pun penghilangan itu dianggap 1 basuhan, penghitungannya baru dimulai. Wasah Rafi'i fi syarh as-saghir. Menurut Imam Rafi'i di syarh juga demikian. Al-Musama bil Aziz al-Wajiz, nama kitabnya Al-Aziz al-Wajiz lil Ghazali. Annaha husibat 6 ghasalatin wa qawwahu al-Isnawi fi muhimmatil muhtaj. Tapi kalau Imam ini berarti tapi ya, tadi wahidatan husibat wahidah itu tadi mu'tamad lah. Tapi Imam Rafi'i itu berpendapat di dalam syarah Shahir dari kitab Aziz al-Wajiz Imam Ghazali, itu kan Al-Wajiznya Imam Ghazali itu tetap dihitung sita ghasalat. Ini misalnya basuhan pertama najisnya belum hilang, basuh lagi, belum hilang lagi, basuh lagi, belum hilang lagi. Yang pas ke-6-nya najisnya baru hilang. Nah, itu tetap dihitung 6 kali gitu. Kalau menurut Imam Rafi'i. Imam Rafi'i sama Imam Nawawi ini sering beda pendapat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Isnawi di kitab Muhimmatil Muhtaj. Kemudian Imam Bajuri ini yang mensyarahi Fathul Qarib, beliau berpendapat wa amal wasfu falau lam yazul illa bisittin husibat sittan. Menurut yang mensyarahi Imam Fathul Qarib juga begitu, tetap dihitungnya 6 kali, walaupun hilangnya najis itu basuhan yang ke-6, tetap dihitung 6 kali. Titik. Nah sekarang ihdahunna ay ihda sab'i walawil akhiratu biturabin. 7 basuhan itu
salah satunya dicampur tanah yang berdebu. Ay mamzujatan biturabin tahirin, yaitu diaduk atau dicampur baur dengan debu yang suci, tanah yang suci. Lakin al-ula aula, tapi itu walaupun basuhan yang ketujuh ya boleh, tapi yang lebih utama itu yang dikasih debu adalah basuhan pertama. Walhasil anal masja lahu thalathu kaifiyat. Jadi walhasil menyampur air dengan tanah ini ada 3 cara. Al-ula an yamzujal ma'a wa turaba ma'an, air dengan tanah diaduk-aduk jadi satu bersamaan. Thumma yud'a ala mawdi'in najasati, kemudian setelah itu dipakai untuk membasuh najis. Hadhi afdalu kaifiyatil masji, ini adalah cara yang paling afdal, paling utama. Bal man al-sunnu qad hadhil kaifiyah, kalau menurut Imam Misnawi malah harus seperti ini. Cara yang kedua yang ketiga enggak boleh, enggak sah menurut Imam Misnawi. Ghaira hadhil wa fi hadhihi al-hala law kanat al-awsaf mawjudatan min ghairi jurmin wa subba 'alaiha al-ma'ul mamzuj bit-turab fa in zalat bitilka al-ghusalah husibat. Jadi kalau walaupun sudah dibasuh ini, fa in zalat bitilka al-ghusalah husibat wa illa fala. Jadi dengan cara ini maka kalau setelah air dan debu ini dipakai kemudian hilang najisnya, maka itu dianggap terhitung. Terhitung menurut Imam Isnawi itu ya, karena Imam Isnawi nggak pakai cara yang kedua yang dan ketiga, maka dia dengan catatan juga ketat sekali harus hilang. Kalau nggak hilang maka nggak dihitung. Ya. Wa illa fala, kalau nggak terhitung, nggak dianggap. Harus diulang lagi nanti pakai air dan debu lagi. Falur aini fi qalihim muzilul aini wahidatun. Wa in ta'addada ma yashmalul asaf wa illam yakun jurmun. Jadi muzilul aini ya dianggap satu kali basuhan itulah yang dianggap satu, walaupun berkali-kali itu tetap dianggap satu. Termasuk ta'addudul awsaf ya, awsafnya kan ada bau, rasa dan itu. Pokoknya itu semua setelah hilang baru dianggap satu, itu pendapat yang ini. Nah, kemudian cara yang kedua mencampur air dengan debu. Itu an yud'a turabu ala mawdi'in najasati thumma yud'al ma'u alaihi wa yumzaja qabla al-ghusli. Jadi pertama tanahnya ditaruh di najisnya, kemudian setelah ditaruh baru disiram air, kemudian diucek-ucek di situ tanah dan air di tempat najis itu. Fi hadhil hala syaratu zawalu jurmin najasa wasfiha min ta'min wa warihin qabla al-wad'i. Nah, kalau seperti ini otomatis syaratnya najisnya harus hilang dulu ketika akan melakukan cara yang kedua ini. Kalau enggak ya enggak bisa. Kemudian cara yang ketiga ats-tsalitsatu 'aksus tsaniyah bi an yud'al ma'u awwalan tsumma turab. Kalau cara yang ketiga Kenapa sih Lutfi? Kenapa? Pilek. Oh, pilek. Hah? Cuaca. Hujan kan kemarin. Jadi air dulu baru tanah, kemudian dicampur sebelum dibasuh seperti yang tadi. Nah, wa fi hadhihi al-hala la yushtaratu zawalu awsafin najasa wala jurmuha awalan. Nah, kalau dengan cara yang ketiga ini maka tidak disyaratkan hilang dulu najisnya. Itu. Tidak disyaratkan disiram dulu. Dia nama aqwa, karena kalau air duluan itu dianggap dia lebih kuat, dia sama saja dengan menyiram gitu. Bal huwal muzil, bahkan airlah yang nanti menghilangkannya.
Wa nama turab syartun, debu hanya sebagai syarat. Wala yadurru fi hatainil halataini baqa'u rutubatil mahal wa in kana najisan idh tuhuru al-waridu 'ala al-mahalli baqin 'ala tuhuriyatihi li'anna al-warid lahu quwwatun. Jadi walaupun masih basah itu tetap boleh, ya, tetap diboleh, tidak nunggu kering dulu baru disiram lagi, masih basah pun boleh, karena air yang dialirkan itu lebih kuat, gitu. Ya, air yang dialirkan lebih kuat dibanding air yang diem kemudian najisnya yang dimasukkan, begitu loh artinya. Warid sama maurud yang kemarin saya jelaskan itu. Wala yakfi zarrut turabi 'alal mahalli min ghairi an yutbi'ahu bima'in. Nah, tidak cukup cuman debu saja sendirian diusap-usap, tidak, harus dicampur dengan air, ya. Wala maju bi ghairi ma'in, dan juga tidak boleh dicampur tidak dengan air, misalnya dengan cairan yang lain, air kelapa misalnya, nggak boleh, harus dengan air yang tahur. Wala masju ghairi turabin tahurin, dan juga debunya harus suci, tidak boleh pakai ka usnanin wa turabin najisin, seperti dicampur dengan air usnan, ya, usnan itu ya dari tumbuhan tertentu lah, atau dicampur dengan turab najis, tanah yang najis, nggak boleh. Au musta'mal fi tayammum, atau tanah yang habis dipakai buat tayammum, itu nggak boleh. Au ghasalati nahwi kalbin, atau air sisa buat mandi anjing, nggak boleh. Wal usnan bidammil hamzati wa kasriha wa fatiha huwa naw'un minal hashish. Usnan itu nama sebuah tumbuhan, ya, tumbuhan yang hijau-hijau itulah. Wal wajibu min at-turab qadru ma yukaddiru al-ma'a. Nah, syarat dari debu ini, debu yang bisa dipakai untuk mensucikan najis mughaladzah, itu debu yang kira-kira kalau dicampurkan ke dalam airnya itu airnya jadi keruh. Nah, asal menjadikan air keruh itu cukup. Yukaddiru ma'a wa yasul wasati ila jami'il mahal, dan nanti bisa mencakup seluruh tempat najisnya, gitu. Yaqum maqama tatrib kaduratul ma'i kama innaili, dan juga bisa seperti itu, dianggap air yang sudah bercampur dengan tanah, itu juga air-air keruh yang telah bercampur dengan tanah, seperti sungai-sungai yang sedang musim hujan. Nah, kayak banjir itu kan, itu sudah bercampur dengan tanah, itu udah cukup, ya. Kama innaili ayyama ziyadatihi, seperti sungai Nil ketika airnya sedang pasang, ya, sedang bertambah. Wa kama insalil mutarattib, atau seperti air banjir. Nah, hanya ketika banjir hujan kemudian ada najis anjing, ya udah cukup lah, udah cukup, karena banjir itu kan airnya banyak sekali, ya, mengalir. Walau misa al-mutanajjisu bima dzukir fi ma'in katsirin rakitin wa harraka wa tarrabahu tahur. Ada air diam banyak tapi 2 kulah lebih dan airnya tuh butek, itu barang yang terkena najis boleh di situ dicelupin, digerakkan 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah suci, gituin doang. Yuharrikuhu fawahidatun, waharrakahu wa tarrabahu, digerakin 7 kali. Wa yuhsabu dhahabu marratan wal audu ukhra, jadi kesininya 1, kesininya 2, kesininya 3, jadi bukan begini 1, 2, 3, bukan, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Wa illam yuharrikhu fawahidatun, kalau cuma diemin begini maka dianggap 1 kali basuhan, belum 7 kali basuhan, ya.
Au fi jarin wa syara alaihi sab'a jariyatin husibat sab'atan, atau di sungai yang mengalir atau air yang mengalir butek keruh, nah itu sudah bisa dianggap 7 kali basuhan udah, asal ya kira-kira rada lama gitulah, kira-kira 7 kali basuhan. Amma muktu fi ma'in katsirin raqitin fa yusabu marratan wa in makatha zamanan tawilan. Jadi kalau diem walaupun lama sekali sampai berhari-hari tetap tidak suci, harus digerakin ini. Wal ardu at-turabiyah wallahu a'lam.